Yesus digiring ke Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakat. Mereka tetap membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Selama perjalanan menuju istana Pilatus, ternyata beberapa murid Yesus ada yang turut serta mengikutinya. Salah satunya adalah Petrus. Genap yang tertulis pada Kitab suci bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus hancur dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersolaklah para imam kepala, kaum Farisi, dan orang-orang Yahudi. Jadi, engkau raja orang Yahudi itu? Engkau sendiri yang mengatakannya. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak, dan pada waktu itu adalah orang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengarlah, engkau dituduh menghujat Allah. Apa pembelaanmu? Engkau tidak mau menjawabnya. Baiklah, terserah padamu. Rakyatku, sesuai dengan kebiasaan hari raya, aku akan membebaskan seorang tahanan. Sekarang pilihlah Barabas atau Yesus. Barabas, Barabas, Barabas. Baik, Barabas akan kubebaskan. Lantas, Yesus kita apakan? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Baik, itu permintaan kalian. Aku tidak menanggung permintaan kalian. Yesus memanggul salib. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgata. Paksakan dia pikul salibnya sampai ke puncak Golgata. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Di tengah perjalanannya, Yesus pun jatuh untuk pertama kalinya. Orang Farisi mengolok-olok, melempari batu dan sebagainya. Yesus pun terjatuh lagi dengan posisi berlutut. Kemudian dari kerumunan Maria datang menghampiri Yesus. Dengan wajah menangis, Maria memegang wajah Yesus dan memandangnya penuh. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah kau mengajarkanku untuk tetap setia dan bertekun di jalannya? Saat ini aku melaksanakan perintahnya. Anakku, anakku, aku di sini bersamamu. Ayo, semua minggir. Ayo jalan.
Karena tempat yang dituju masih jauh dan Yesus yang tengah berjalan tertati-tati, akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpapasan di situ. Hei kamu, kesini! Tidak, jangan aku, yang lain saja. Cepat kesini, bantu dia! Mengapa aku? Ada banyak orang di sini. Mengapa harus aku yang membantu dia? Aku lelah seharian bekerja. Aku bukan orang di sini. Aku tidak sengaja lewat jalan ini. Lalu mengapa aku? Hei, jangan banyak bicara. Ayo bang, bantu angkat salib itu. Yesus jatuh kedua kalinya. Meskipun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah untuk kedua kali Yesus terjatuh. Meskipun begitu ia bangun lagi, meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Kita hampir tiba. Kau terlihat sudah lelah. Apa kau masih bisa melanjutkannya? Yesus diam dan berusaha untuk bangkit berdiri sambil dibantu oleh Simon dari Kirene. Yesus jatuh ketiga kalinya. Tubuh Yesus semakin lemah. Dia tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus terjatuh. Tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh, walaupun di sisa-sisa tenaga yang ada. Tujuan kita sudah terlihat. Sudah, cukup tugasmu sampai di sini. Kamu pergi sekarang. Semoga kau dikuatkan dan dapat melewati semua siksaan ini. Bersamaan dengan Yesus terdapat dua penjahat yang juga disalibkan pada saat itu.
Bukankah Engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untukmu. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita sudah selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Aku ikhlas dengan hukuman aku terima. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau juga akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus wafat di kayu salib. Memandang dari kayu salib, Yesus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Yesus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpu di bawah kayu salibnya. Lalu Maria pun mencium kaki Yesus. Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang buluh, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkan di depan mulut Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya dan begitu juga sebaliknya. Daging dari dagingku, hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus tersadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ia memanggil Elia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara sekalian, mari kita hening sejenak untuk merenungi kematian Yesus di kayu salib. Kejadian itu disaksikan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Kejadian itu disaksikan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit di dekat salib Yesus. Dengan penuh rasa heran, kepala prajurit memutuskan untuk menusuk lambung Yesus. Membuktikan apakah Yesus sudah mati. Seketika keluarlah darah dari air lambung Yesus. Kepala prajurit terus menatap Yesus yang tergantung di kayu salib. Lalu kemudian para prajurit mematahkan kaki kedua penjahat. Kemudian Yesus ditusuk dengan tombak untuk memastikan apakah sudah meninggal. Setelah itu prajurit meninggalkan Yesus. Sungguh, orang ini anak Allah.